Salam Jeljakaka. Video ini beta tujukan kepada Tafer Bupati dan Tafer Ketua DPRD Udin Bersigawai untuk mari sama-sama dengan beta dan semua masyarakat Aru menolak Aru gabung dengan MTR. Alasannya kami, pertama, secara politik hukum atau politik pemerintahan, sampai hari ini pemerintah belum mencabut moratorium daerah otonomi baru. Jadi belum boleh pemekaran daerah otonomi baru selama moratorium itu belum dicabut. Oleh sebab itu, kalau saat ini ada ajakan untuk gabung dengan MTR, patut diduga tidak akan terjadi dalam waktu dekat pemekaran itu karena moratoriumnya belum dicabut. Nah, sehingga wajar ada yang menduga ini hanya isu kepentingan politik praktis elit-elit di MTR. Mengingat tahun pemilu kan sudah dekat. Nah, jangan sampai kalian elit politik di Aru dirugikan dengan isu ini karena mayoritas masyarakat di Aru menolak Aru gabung dengan MTR. Terserah elit politik MTR mau memekarkan diri, ya terserah saja, tapi nampaknya tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat karena moratorium tersebut belum dicabut. Nah, bisa dilihat di internet banyak sekali komentar dari presiden, wakil presiden bahwa moratorium itu perlu dilakukan oleh pemerintah pusat mengingat perlu ada evaluasi terhadap pemerintahan provinsi maupun kabupaten yang di Indonesia secara umum belum mampu untuk menjalankan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Nah, pemerintah tidak mau rugi dengan menggelontorkan sekian miliar dana ke daerah, tapi ternyata tidak digunakan secara bijaksana. Malah yang terjadi adalah defisit secara nasional. Nah, di Aru sendiri kan defisit anggaran itu masih terus terjadi sampai hari ini. Kemarin-kemarin sempat heboh tentang honorer yang mau dirumahkan karena tidak ada gaji untuk mereka. Nah, begitu pula dengan berbagai masalah pengelolaan keuangan daerah yang sampai saat ini di Aru masih menjadi suatu masalah yang belum bisa dipecahkan. Sehingga lebih baik fokus saja dulu untuk menjalankan pemerintahan yang ada saat ini. Karena kalau berbicara mengenai pemekaran otonomi atau pemekaran daerah otonomi baru itu kan harus berdasarkan syarat formil di dalam Undang-Undang nomor 32, Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana diubah dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2014. Bahwasannya daerah yang mau memekarkan diri harus siap secara infrastruktur, secara kependudukan, kewilayahan atau keberadaan geografisnya seperti apa. Nah, itu butuh waktu dan butuh proses sehingga pemerintah tidak dibuat rugi lagi dengan pemekaran daerah otonomi baru. Nah, kebijakan otonomi baru itu menurut pemerintah hanya boleh dilakukan oleh daerah Papua dan Papua Barat. Sementara di luar itu tidak boleh. Nah, sehingga penting untuk dicermati, jangan sekedar Tafer Bupati dan Ketua DPRD ikut-ikutan kemauan dari elit politik MTR, lalu kemudian ujungnya hanya menguntungkan mereka dan Aru untung nama, hilang belanja. Ya syukur-syukur dapat nama, kalau tidak dapat nama kan begitu. Apalagi secara historis, waktu masih kecamatan dulu, diskriminasi terhadap Aru itu sangat nyata. Semua masyarakat Aru merasakan itu. Dan bahkan mungkin ketua DPRD tidak mungkin jadi ketua DPR kalau saat ini Aru tidak dilepaskan diri dari Malra pada saat itu. Nah, ini pertimbangan politik pemerintahan atau pertimbangan politik hukum dan juga pertimbangan historis bahwasannya kita itu pernah ada dalam situasi yang tidak berkeadilan.
Nah, bukan berarti kita tidak mau Maluku Tenggara memekarkan diri. Kalau mereka mau ya silahkan, tapi jangan libatkan ARU di dalamnya. Bukan juga berarti bahwa ARU tidak mau menjadi besar, tapi kita ingin menjadi besar atas kaki kita sendiri, atas usaha kita sendiri. Kita ingin menjadi kabupaten yang punya daya tawar atau bargaining power di dalam kancah politik di Maluku. Jadi bukan sekedar ikut-ikutan elit politik MTR. Nah, harus memiliki gaya politik sendiri. Apalagi kalau berbicara mengenai otonomi daerah, itu berbicara mengenai power dalam pengelolaan sumber daya alam. ARU itu punya banyak sekali sumber daya alam, sehingga kita harus berdaulat atas sumber daya alam itu, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, bahwa kekayaan alam itu harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Apakah rakyat Garia saat ini sudah sejahtera atas sumber daya alam yang ada ataukah tidak? Nah, faktanya kan yang berdaulat atas kekayaan alam kita saat ini kan bukan kita orang ARU, tapi dalam bahasa Tarangan disebut laujuir. Jadi kita hanya nama saja bahwa itu kekayaan ARU. Bahkan ada juga fakta di mana ARU itu tidak punya nama sama sekali atas kekayaan alam yang dikeruk habis-habisan, baik di laut, di darat, seperti itu. Nah, apalagi kita tahu dalam waktu dekat, dan bahkan sudah pernah dilakukan beberapa tahun lalu, survei oleh beberapa perusahaan-perusahaan pertambangan minyak, pertambangan gas, perusahaan pertambangan emas yang melakukan survei di ARU. Artinya ARU itu punya kekayaan sumber mineral yang sangat melimpah. Nah, kalau saat ini kita ikut-ikutan elit politik di luar sana tanpa memantapkan diri kita dengan kekayaan alam yang ada, maka ketika pemekaran nanti yang terjadi, kekayaan alam kita itu diatur oleh orang lain, bukan diatur oleh diri kita sendiri. Nah, maka ada baiknya jangan dulu bergabung dengan MTR, mantapkan dulu sistem politik pemerintahan kita, mantapkan dulu sistem proteksi sumber daya alam kita di ARU, misalnya melalui peraturan-peraturan daerah yang memproteksi sumber daya alam itu. Salah satu pintu masuk atau salah satu yang produk hukum yang menurut hemat saya sudah cukup baik untuk diteruskan dalam memproteksi sumber daya alam di ARU adalah Perda tentang masyarakat adat ARU atau masyarakat adat Ursia Urlima yang diusulkan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dengan nama Perda Masyarakat Adat Jarjuir, tapi kemudian diubah dengan Perda Masyarakat Adat Ursia Urlima. Nah, itu perlu segera dibahas lebih lanjut supaya Perda tersebut menjadi sepenuhnya konkret dalam mengatur hak-hak masyarakat atau sistem proteksi masyarakat adat terhadap sumber alam atau kekayaan alam yang ada di laut, yang ada di hutannya, supaya kalau nanti terjadi semacam invasi dari para kapitalis, ketika ada perusahaan-perusahaan besar yang mau turun ke ARU untuk mengeksplorasi sumber daya alam di ARU, kita sudah punya dasar hukum yang kuat untuk melindungi sumber daya alam itu demi kepentingan kesejahteraan masyarakat ARU. Nah, itu yang lebih penting untuk diperhatikan saat ini daripada sekedar ikut-ikutan gabung MTR. Ingat bahwa yang pilih Bupati dan DPRD ARU itu adalah masyarakat ARU, bukan masyarakat MTR, sehingga perlu dipertimbangkan kesejahteraan dari masyarakat ARU terlebih dahulu. Kemarin